Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalan Berbisik. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang seorang tukang sederhana yang tanpa sengaja dipanggil ke sebuah kampung gaib. Di sana ia diminta membangun sebuah masjid, dan dari situlah hidupnya berubah selamanya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang tukang bangunan bernama Pak Hasan. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai sosok yang sederhana, jujur, dan paling bisa diandalkan ketika ada rumah yang harus diperbaiki, surau yang perlu dipugar, atau lubung padi yang ingin ditata ulang. Tangannya mungkin kasar, tapi sentuhannya pada kayu seolah penuh kesabaran. Banyak orang bilang kayu yang disentuh oleh Pak Hasan seperti rela menundukkan diri, seakan ia tahu bagaimana cara berbicara dengan benda mati itu. Malam itu, selepas Isya, Pak Hasan duduk di serambi rumah panggungnya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah lembab setelah hujan siang tadi. Di dalam rumah, istrinya, Bu Salmah, sedang menidurkan anak sematawayang mereka, Rani, yang tubuhnya ringkih dan sering jatuh sakit. Batuk kecil terdengar sesekali, membuat wajah Bu Salmah semakin muram. Hasan menatap pahat tua di tangannya, pahat yang sudah menemaninya sejak muda. Gagangnya mulai retak, tapi masih setia. Ia menghela napas panjang. Besok ia akan memperbaiki surau tetangga, tapi upahnya tidak seberapa. Hatinya resah, karena Rani butuh obat. Ketika jarum waktu malam mendekati tengah malam, ayam betina di kolong rumah berkeruk pelan. Sesaat kemudian terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. 3 kali. Teratur, pelan tapi jelas. Pak Hasan menegakkan badan. Ia mengerenyit. Jam segini? Siapa yang datang? Siapa di luar? Suaranya terdengar waspada. Assalamualaikum, jawab suara seorang lelaki, tenang, jernih, tanpa tergesa. Kami mencari Tuan Hasan, tukang bangunan. Bu Salmah keluar dari bilik, wajahnya cemas. Ia menggenggam kain selendang di dadanya. Bang, hati-hati, malam-malam begini. Pak Hasan mengangguk tipis, lalu perlahan membuka pintu. Di depan tangga rumah panggungnya, berdiri 3 orang asing. Wajah mereka pucat, tapi bukan pucat orang sakit, melainkan pucat yang bersih seperti batu sungai. Pakaian mereka rapi, kain gelap dengan baju lengan panjang, seolah mereka datang dari perjalanan jauh, tapi anehnya tak ada debu yang menempel. Mereka tersenyum tipis, tapi sorot mata mereka berkilau aneh. Seakan ada cahaya yang menyala dari balik bola mata itu. Maafkan kedatangan kami di waktu larut, ucap lelaki bertubuh tegap yang berdiri di depan. Nama saya Darsa, ini Jati, dan ini Sami. Kami datang dari kampung jauh. Kami ingin meminta bantuan Tuan untuk membangun sesuatu yang sangat penting bagi kami. Pak Hasan menelan ludah. Membangun apa? Tanyanya hati-hati. Masjid, jawab Jati lirih, nyaris seperti bisikan. Kata itu meluncur lembut tapi jantung Hasan berdegup lebih kencang. Masjid. Satu kata itu membuat matanya bergetar. Seumur hidupnya, Hasan sudah banyak memperbaiki rumah, surau kecil, lumbung, bahkan kandang. Tapi tak pernah benar-benar mendirikan masjid dari awal. Ia sering membayangkan betapa indahnya menancapkan tiang-tiang untuk rumah Allah, sebuah amal yang kelak tak akan habis pahalanya. Tapi siapa yang mampu membiayai masjid di kampung miskin ini? Kenapa saya? Suaranya tercekat. Karena Tuan berbeda, jawab Sami yang sejak tadi hanya diam. Wajahnya paling muda, suaranya halus seperti desir angin. Tuan mendengar kayu,
Masjid kami hanya boleh dibangun oleh tangan yang mau mendengar. Pak Hasan terdiam. Hanya istrinya yang tahu kebiasaannya menempelkan telinga ke papan sebelum dipasang, seolah mendengarkan nafas kayu. Bagaimana bisa orang asing ini tahu? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Darsa meletakkan sebuah kantung kulit di tikar serambi. Kantung itu berat, bunyinya berdenting padat ketika bergeser. "Ini upahnya," kata Darsa singkat. "Kami tidak menawar. Kami hanya minta Tuan ikut bersama kami malam ini. Semua bahan sudah tersedia. Warga kami akan membantu. Masjid itu harus segera berdiri." Bu Salmah menahan napas. Tangannya gemetar memegang selendang. Dari sorot matanya, Pak Hasan tahu istrinya sedang menimbang. Di satu sisi, ada ketakutan pada tamu asing ini. Di sisi lain, ada harapan pada isi kantung yang mungkin bisa menolong mereka membeli obat untuk Rani. Pak Hasan menghela napas panjang. "Apa syaratnya?" tanyanya akhirnya. Jati menatapnya lurus. "Tidak banyak. Saat berjalan, jangan menoleh ke belakang. Saat sudah di kampung kami, jangan bertanya namanya. Dan jangan membawa pulang apapun selain yang kami berikan. Itu saja." Aturan sederhana, tapi janggal. Namun hati Hasan bergetar. Pekerjaan membangun masjid adalah pekerjaan mulia. Dan tawaran ini terasa seperti jawaban atas doanya selama ini. Ia menoleh pada istrinya. "Bangun rumah Allah itu amal, Salma," katanya pelan. Bu Salma menggigit bibir, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Kalau itu jalan kebaikan, pergilah bang. Tapi hati-hati, jangan sembarangan bicara." Hasan masuk ke bilik, mengambil sarung tangan kulitnya, parang kecil, dan membungkus pahat kesayangannya dengan kain. Ia menatap putrinya Rani yang tidur miring dengan dahi berkeringat. Ia membungkuk, mencium kening anak itu. "Ayah kerja sebentar, nak. Tidurlah yang nyenyak." Ketika ia kembali, 3 lelaki itu sudah berdiri tegak di halaman, tanpa suara. Seakan sejak awal mereka bukan tamu, melainkan bayangan yang menunggu di luar. Hasan menarik napas panjang, menutup pintu rumah rapat-rapat, lalu menyerahkan kunci pada Bu Salma. "Kunci dari dalam," katanya singkat. Mereka berempat lalu berjalan. Jalan tanah gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Mula-mula, suasananya masih seperti biasa. Pepohonan akrab, suara serangga malam, bau sawah basah. Tapi makin jauh melangkah, suasana berubah. Kabut tipis merambat naik, makin lama makin pekat, menyelubungi lutut. Suara serangga yang tadinya berisik, kini terdengar teratur, seperti paduan suara yang sengaja diatur. Angin yang semula sejuk, kini dingin menusuk, meski tubuhnya tidak berkeringat. Pak Hasan merasa ingin menoleh, sekadar memastikan jalan pulang. Tapi ia ingat pesan, jangan menoleh ke belakang. Maka ia menundukkan kepala, menghitung langkah dalam hati. 1 sampai 100, ulang lagi, supaya pikirannya tidak tergoda. Di kejauhan, tampak pohon beringin besar. Akarnya menjuntai seperti tirai. Udara di bawahnya pekat, berbau tanah tua. Daun-daunnya tak bergerak, tapi ada suara gemerisik, seolah angin bertiup dari dalam batangnya. Mereka melewati pohon itu tanpa berkata apa-apa. Akhirnya, setelah entah berapa ratus langkah, mereka tiba di sebuah jalan sempit. Jalan itu tertutup daun-daun jatuh yang tersusun rapi, bukan acak. Di ujung jalan, ada sesuatu yang membuat jantung Hasan berhenti sejenak. Sebuah kegelapan padat, bukan sekadar gulita malam, melainkan seperti
kain hitam yang digantung di udara. "Sampai," kata Darsa datar. Satu persatu mereka melangkah masuk. Darsa duluan, lalu Jati, lalu Sami. Begitu tubuh mereka menyentuh kegelapan itu, bayangan itu seakan membuka, seperti kelambu yang tersibak. Pak Hasan berdiri di depannya, dadanya berdegup keras. Ia menatap bulan seperempat yang tergantung di atas kepala, lalu membayangkan wajah Rani dan Bu Salma. "Bismillah," bisiknya. Ia melangkah masuk. Kegelapan itu dingin, tapi tidak membekukan. Seperti air yang menyelimuti tubuh tanpa membasahi. Sesaat, semua suara hilang. Serangga, angin, bahkan napasnya sendiri. Lalu perlahan suara kembali, satu persatu, seperti orkestra yang menyetel nada. Saat matanya menyesuaikan, ia sadar sudah berada di dunia lain. Di depannya terbentang sebuah kampung. Rumah-rumah panggung berjajar rapi, kayunya memancarkan cahaya samar dari dalam. Udara begitu bersih, tenang, tapi menyimpan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Dan dari tanah lapang di tengah kampung, terdengar samar dikir lirih, seolah bumi itu sendiri sedang berdoa. Pak Hasan tertegun. Pahat kecil di tangannya bergetar. Ia tahu malam ini hidupnya baru saja berubah. "Selamat datang, Tuan Hasan," ucap Darsa dengan suara dalam. Senyumnya tipis, matanya menatap lurus ke depan. "Inilah kampung kami." Orang-orang mulai keluar dari rumah, lelaki, perempuan, bahkan anak-anak kecil. Mereka berdiri di teras, menatap Hasan dengan wajah ramah. Beberapa menunduk, memberi salam dengan sopan. Anak-anak melambaikan tangan kecil mereka. Tetapi yang membuat bulu kuduk Hasan meremang adalah mata-mata itu. Di balik senyum yang lembut, mata mereka berkilau, seperti menyimpan cahaya samar. Pak Hasan menunduk, memberi salam, berusaha tidak menatap terlalu lama. Ada keindahan sekaligus rasa asing yang sulit ia jelaskan. "Masjid akan berdiri di tanah lapang itu," kata Jati sambil menunjuk ke arah tengah kampung. Hasan mengikuti arah telunjuknya. Di sana terbentang sebidang tanah kosong, luas dan rata. Tanah itu bersih, tanpa rumput liar, seolah sejak lama disiapkan hanya untuk satu tujuan. Pak Hasan melangkah mendekat, lututnya sedikit gemetar ketika ia berjongkok dan menggenggam segenggam tanah. Rasa hangat menjalar ke telapak tangannya. Tanah itu halus, tidak lengket, berbeda dari tanah kampungnya. Ia bergumam pelan, "Tanah ini baik untuk fondasi." Sekilas kalimat sederhana, tapi warga kampung yang mendengar justru menunduk penuh rasa syukur. Senyum mereka mengembang, seolah kata-kata Hasan adalah jawaban yang sudah lama mereka tunggu. Malam itu, Hasan dipersilahkan menginap di salah satu rumah panggung. Ruangannya sederhana, hanya ada tikar pandan dan lampu minyak kecil. Namun ketika ia menyentuh dinding kayu, ia tercekat. Kayu itu bergetar pelan, seakan memiliki detak, seperti menyimpan denyut kehidupan. Ia buru-buru menarik tangannya, jantungnya berdetak tak karuan. Tidurnya gelisah. Dari luar jendela, terdengar suara lirih yang merayap di udara. Hasan terbangun, telinganya tajam menajam. Ia sadar itu adalah zikir, bukan dari mulut manusia, tapi seolah dari udara, dari pepohonan, bahkan dari tanah di bawah rumah. Suara itu lembut, tidak keras, tapi melingkupi seluruh kampung, membuat malam yang hening justru terasa semakin mencekam. Hasan duduk lama, menatap langit yang bertabur bintang. Ia memeluk lutut, bergumam dalam hati, "Di mana sebenarnya aku berada?"
Ketika ia terbangun di waktu yang menyerupai fajar, cahaya samar merembes masuk dari sela dinding kayu. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara manusia seperti di kampungnya, tapi ia tahu hari sudah berganti. Darsa mengetuk pintu perlahan. Waktunya mulai, katanya singkat. Hasan keluar dan terperanjat. Bahan bangunan sudah tersusun rapi di tanah lapang. Balok-balok kayu nangka lurus tanpa cacat, batu kali besar, bambu hijau segar, pasir putih bersih. Tidak ada gerobak, tidak ada bekas pikulan, tapi semuanya sudah ada di sana, lengkap. Tanah lapang itu kini sudah berubah rupa. Malam sebelumnya hanyalah sebidang tanah kosong, tetapi setelah patok-patok tertancap, sesuatu yang besar seperti telah dipanggil untuk hadir. Pak Hasan berdiri di tengah lapangan itu, memegang pahat tua yang setia menemaninya sejak muda. Nafasnya panjang, matanya tak bisa lepas dari kayu-kayu nangka dan batu-batu besar yang sudah tertata rapi di sekelilingnya. Ia merasa kecil, namun juga merasa ditakdirkan. Bismillah, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan sebelum cangkul pertamanya menghunjam tanah. Yang terjadi setelah itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tanah itu begitu lunak, tidak ada perlawanan, tidak ada akar atau batu keras. Sekali cangkul, gundukan terbuka seperti roti yang diiris pisau. Ia mengangkat kepalanya, menatap Darsa yang juga menggali dengan ayunan mantap. Tanah ini sudah menunggu, kata lelaki itu. Suaranya berat namun tenang. Hasan hanya mengangguk, dadanya semakin penuh. Batu kali besar lalu diangkat masuk ke dalam galian. Hasan terbelalak. Dua pemuda kampung menggotong batu sebesar tubuh kerbau dengan mudah, tanpa mengeluh. Ia buru-buru berjongkok, menata batu itu agar rata. Begitu batu pertama menyentuh tanah, suara lirih menyusup ke telinganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasan mendongak, mencari siapa yang mengucapkan, namun warga kampung hanya bekerja dalam diam. Suara itu jelas datang dari dalam bumi. Ia menggigil, tapi tangan tetap bekerja. Hari-hari berikutnya, meski ia tak tahu bagaimana menghitung hari di tempat ini, pekerjaan terus berjalan. Tiang-tiang besar dari kayu nangka sudah menunggu. Hasan menepuk salah satunya dengan pahat. Kebiasaan lamanya untuk mendengar suara kayu. Kali ini, ia terlonjak. Bukan bunyi kayu kosong, melainkan desis lirih seperti seruling kecil. Ia menoleh cepat, tapi tak ada yang aneh kecuali kayu itu sendiri yang berdiri tegak seolah hidup. Kayu-kayu ini dipilih oleh bumi, ujar Jati yang berada di dekatnya. Tidak ada yang ditebang, mereka datang sendiri. Ia membeku. Selama hidupnya, ia tahu betapa susahnya mencari kayu bagus. Harus ditebang, dipikul, diseret. Tapi di sini kayu seakan berjalan sendiri menuju lapangan, rela menjadi tiang masjid. Ia menahan gejolak hatinya. Ia tidak ingin menunjukkan ketakutan, meski tubuhnya terus bergetar. Ia memilih fokus pada pekerjaannya. Dengan teliti ia mengukur, memastikan sambungan kayu terpasang dengan pasak, bukan paku. Warga kampung mengikuti arahannya. Mereka bergerak cepat, jauh lebih cepat dari manusia. Seorang pemuda mengangkat balok seberat puluhan kilo hanya dengan satu tangan. Dua orang menegakkan tiang setinggi 5 meter seolah menegakkan bambu kecil. Mereka bekerja tanpa suara, tanpa peluh, wajah tetap tenang, mata bersinar samar. Namun setiap kali Hasan berbicara, mereka berhenti. Mereka menunduk, mendengar, lalu mengikuti arahannya dengan penuh hormat. Itu yang membuat Hasan bertahan. Ia merasa dirinya mungkin hanya simbol, tetapi simbol itu penting. Waktu makan tiba. Perempuan kampung datang membawa piring anyaman berisi nasi putih, ikan bakar, sayuran hijau. Aromanya harum, membuat perut Hasan yang lama kosong terasa lapar. Ia menyuap 1 sendok. Rasanya luar biasa lezat. Namun aneh, begitu ditelan, rasa itu menguap.
Tidak ada kenyang, tidak ada lapar. Hanya lenyap, hilang tak bersisa. Ia menatap perempuan tua yang membawakan piring. "Kenapa begini?" tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum samar. "Makanan ini tidak meninggalkan jejak. Ia memberi tenaga, tapi tidak membebani tubuhmu." Hasan terdiam. Ia tak bertanya lagi. Ia hanya melanjutkan makan seadanya, lalu kembali bekerja dengan tubuh yang entah bagaimana terasa kuat kembali. Hari berganti, atau setidaknya begitu yang ia rasa. Tapi di langit, bulan tidak pernah bergeser. Malam dan siang berganti seperti bayangan, tapi bulan tetap menggantung di posisi yang sama. Hasan mencoba menghitung waktu dengan mengikat simpul di sarung tangannya. Namun setiap kali ia periksa, simpul itu hilang. Ia menoreh garis di papan, tapi garis itu lenyap begitu saja. "Berapa lama aku sudah di sini?" pikirnya. Tubuhnya berkata, sudah lebih dari seminggu, mungkin 2. Ia tidur, bangun, bekerja, tidur lagi. Namun tubuhnya tidak pernah lelah. Rasa kantuk hanya sebentar, lalu hilang. Saat tiang utama masjid ditegakkan, Hasan berdiri di tengah lapangan. "Bismillah," katanya lantang. Warga kampung ikut mengangkat tiang itu. Begitu menancap sempurna ke tanah, bumi bergemuruh. Suara zikir terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Subhanallah, Subhanallah." Getaran itu naik dari telapak kakinya, merambat ke seluruh tubuh, bulunya berdiri, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Warga kampung serentak menunduk. Beberapa menangis, sujud di tanah. Hasan ikut terisak. Ia tahu ia bukan sekadar membangun bangunan. Ia sedang menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu malam ketika bangunan masjid hampir rampung, Hasan duduk di tanah menajamkan pahatnya. Tiba-tiba ia mendengar suara krek-krek. Ia menoleh. Di tiang depan, ukiran kaligrafi muncul perlahan seolah ada tangan gaib yang sedang mengukirnya. Garis demi garis terbentuk, melengkung indah, membentuk lafaz Allah. Hasan mendekat, menempelkan jemarinya. Permukaannya hangat. "Siapa yang mengukir ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Sami berdiri di sampingnya menunduk. Masjid ini mengukir dirinya sendiri. Karena ia tahu untuk apa ia berdiri. Hasan terdiam. Ia tak bertanya lagi. Ia hanya melanjutkan makan seadanya, lalu kembali bekerja dengan tubuh yang entah bagaimana terasa kuat kembali. Akhirnya masjid itu selesai. Bangunan kayu yang tidak terlalu besar, tapi begitu indah. Atapnya menjulang, dindingnya memancarkan cahaya lembut, seperti pelita yang tak pernah padam. Tidak ada lampu minyak, tidak ada pelita, namun masjid itu bersinar seolah nur langit turun langsung. Warga kampung berkumpul. Mereka berbaris, menangis bahagia. Ada yang sujud syukur, ada yang meratap lirih dengan wajah penuh haru. Suara zikir kini menggema keras, memenuhi udara, menembus dada. Hasan terpaku. Dadanya sesak oleh rasa yang sulit ia beri nama. Takjub, takut, haru, semua bercampur. "Alhamdulillah," bisiknya. "Rumah Tuhan sudah berdiri." Seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari kerumunan. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Ia berjalan perlahan, lalu berhenti di hadapan Hasan. Di tangannya ada sebuah kantong kulit kecil berisi emas dan sebotol air bening kecil. "Ini untukmu," kata lelaki tua itu. "Emas akan habis, tapi air ini membawa berkah. Jangan sembarangan digunakan. Bila terdesak, minumlah dan pertolongan akan datang." Hasan menerima dengan tangan gemetar. Ia menunduk hormat, tidak berani menatap terlalu lama wajah lelaki tua itu. Ada cahaya samar di sekelilingnya. Cahaya yang membuat Hasan semakin yakin bahwa orang tua itu bukan manusia biasa. Malam itu, setelah semua rampung, Hasan duduk sendiri di serambi masjid. Masjid itu bersinar lembut di belakangnya, zikir masih terdengar meskipun tangka suara.
Ia memandang jalan setapak yang terhampar di depan. Jalan yang penuh kabut. Jalan yang entah kemana akan membawanya. Rindu pada rumahnya menesakkan dada. Wajah Bu Salmah, wajah kecil Rani muncul silih berganti dalam pikirannya. Ia menggenggam botol kecil itu erat-erat, lalu berbisik, "Aku harus pulang." Masjid di belakangnya bersinar semakin terang, seolah ikut mendengar isi hatinya. Malam itu, setelah gema zikir mereda dan warga kampung gaib kembali ke rumah masing-masing, Pak Hasan duduk sendirian di serambi masjid yang baru selesai dibangunnya. Cahaya lembut masih merembes dari dinding-dinding kayu, seakan bangunan itu bernafas. Hasan menatapnya lama. Dadanya penuh haru sekaligus cemas. Ia tahu, rumah Allah yang ia bangun ini bukanlah masjid biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang membuat udara bergetar dengan doa meski mulut manusia diam. Tangannya meraba botol kecil berisi air bening, pemberian lelaki tua berjubah putih. Botol itu tampak sederhana, tapi setiap kali digenggam, hangat merayap ke telapak tangannya. Hasan menggenggam lebih erat, memejamkan mata. Kata-kata lelaki tua itu kembali terniang. Emas akan habis, tapi air ini membawa berkah. Jangan sembarangan digunakan. Bila kau terdesak, minumlah, dan pertolongan akan datang. Rasa rindu mendesak dadanya. Wajah Bu Salma dan Rani menari di pelupuk mata. Sudah berapa lama ia berada di kampung ini? Tubuhnya yakin ia telah bekerja lebih dari 2 minggu. Tapi bulan di langit tak pernah berubah, tetap seperempat tak bergeser. Hatinya dilanda gelisah. Bagaimana jika di kampungku waktu berjalan normal? Bagaimana jika Salma mengira aku sudah hilang? Bagaimana dengan Rani? Apakah ia menangis mencariku? Suara langkah pelan memecah lamunannya. Darsa berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tetap tenang, sorot matanya tajam namun teduh. "Sudah waktunya," katanya singkat. "Masjid sudah selesai, kau harus kembali." Hasan menoleh, dadanya berdesir. "Apakah aku bisa kembali lagi ke sini?" tanyanya, suaranya pelan, penuh ragu. Darsa hanya tersenyum samar. "Hanya bila dipanggil, jalan ini bukan milik semua orang, bukan pula milikmu." Sami ikut muncul dari balik kabut. Ia menundukkan kepala hormat, suara lembutnya nyaris seperti bisikan angin. "Terima kasih Tuan Hasan, tanpa tanganmu, masjid ini takkan berdiri. Kau telah meletakkan sesuatu yang akan terus hidup di kampung kami." Hasan menelan ludah. Pahat kecil di genggamannya tiba-tiba terasa berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah masjid. Bangunan itu memancarkan cahaya lembut yang menempel di matanya. Cahaya yang ia tahu akan terus menghantuinya sampai mati. Dengan langkah gontai, ia mengikuti 3 lelaki itu meninggalkan lapangan. Tak lama, mereka tiba di hadapan kegelapan padat yang pernah ia lalui. Pintu gaib yang memisahkan dunia mereka dengan dunia manusia. Darsa berhenti, menoleh sebentar. "Sampai di sini. Setelah ini kau sendirian." "Sendirian?" Hasan terperancat. "Ya, tapi jangan takut. Kau akan tiba dengan selamat," jawab Darsa datar. Hasan mengangguk perlahan. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu melangkah ke dalam kegelapan itu. Sejenak semua suara padam. Tubuhnya seolah diremas udara dingin. Ia meremas pahatnya erat-erat. Matanya terpejam. Ketika dibuka, cahaya bulan langsung menusuk matanya. Ia terengah, menoleh ke sekeliling. Jalan tanah yang ia kenal terbentang di depan. Angin malam bertiup. Suara jangkrik kembali ramai. Ia berdiri terpaku, tak percaya. Seakan-akan ia baru saja pergi sebentar. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri jalan pulang. Rumah-rumah panggung di kampungnya tampak sunyi. Lampu minyak sudah padam. Tak seorang pun menyadari bahwa ia baru saja kembali dari dunia lain. Ketika sampai di rumah, pintu masih tertutup rapat. Hasan mengetuk pelan. "Salma, ini aku."
Pintu terbuka dan Bu Salmah langsung menjerit kecil. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Bang, kau kemana saja? Kau hilang semalaman. Aku takut sekali sesuatu terjadi." Hasan terdiam. "Semalaman?" "Iya," suara istrinya bergetar. "Kau keluar tadi malam dan baru sekarang kembali. Aku bahkan sempat ingin meminta tetangga mencari, tapi aku takut jadi bahan omongan. Aku tak tidur semalaman." Hasan membeku. Tubuhnya ingat jelas bekerja hampir 2 minggu penuh. Namun bagi istrinya ia hanya hilang semalam. Ia merasakan dingin menjalar ke tulang. Benar, waktu di sana tidak sama dengan waktu manusia. Rani keluar dari bilik dengan mata mengantuk. Tubuh kecilnya masih lemah. Namun begitu melihat ayahnya, ia langsung berlari kecil memeluk kaki Hasan erat-erat. "Ayah, ayah pulang!" Suaranya pecah penuh lega. Hasan berjongkok, memeluk anaknya, air mata mengalir deras. "Iya, ayah pulang nak, ayah pulang." Ia menurunkan kantong kulit berisi emas di tikar bersama botol kecil berisi air bening. Bu Salmah menatap keduanya dengan mata lebar. "Bang, ini dari mana?" "Upah," jawab Hasan singkat. Ia tidak berani menjelaskan semuanya. Bagaimana mungkin orang percaya kalau ia membangun masjid di kampung gaib? Ia hanya menggenggam tangan istrinya erat-erat, seakan berkata, "Jangan tanya lebih jauh." Malam itu setelah semua kembali tidur, Hasan tetap terjaga di serambi. Ia menatap hutan gelap di kejauhan. Telinganya menangkap suara samar, azan lirih, melengking halus seakan dibawa angin dari arah hutan. Bulunya merinding. Ia tahu itu suara dari masjid yang ia bangun. Dadanya bergetar. Ada rasa bangga, tapi juga rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Masjid itu nyata, berdiri di dunia yang berbeda. Namun ia bisa mendengar panggilannya. Dan Hasan sadar, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa harta, membawa rahasia, sekaligus membawa takdir baru yang kelak akan menjerat dirinya dan keluarganya. Hari-hari setelah kepulangan itu terasa aneh bagi Pak Hasan. Ia kembali menjalani rutinitas seperti biasa, memperbaiki rumah tetangga, membantu warga membetulkan surau kecil, menebang bambu di pinggir sungai. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasa bukan lagi orang yang sama. Ada sesuatu yang selalu menempel di dada, semacam beban sekaligus cahaya. Sejak malam, ia meninggalkan masjid bercahaya di kampung gaib. Keanehan mulai tampak dari hal kecil. Sawahnya yang beberapa bulan terakhir kering, mendadak subur kembali. Padi yang seharusnya tumbuh lambat, justru menghijau lebih cepat. Air irigasi yang sering tersendat, tiba-tiba lancar, tanpa ia tahu dari mana datangnya. Tetangga yang heran bertanya, "Bang Hasan, kau pakai pupuk apa? Sawahmu lain dari yang lain." Hasan hanya tersenyum kaku. Ia sendiri tidak punya jawaban. Lalu Rani, anak semata wayangnya yang sejak lahir lemah, sering batuk dan demam, tiba-tiba sehat. Suatu pagi, Rani bangun dengan wajah cerah, tubuhnya segar dan berlari kecil di halaman rumah tanpa terengah. Bu Salmah sampai menitikan air mata, memeluk anak itu erat-erat. "Alhamdulillah, akhirnya kau sehat, nak," ucapnya sambil terisak. Rezeki pun datang tanpa henti. Orang-orang mulai berdatangan meminta Hasan membangun rumah, memperbaiki kandang, bahkan membuat lumbung baru. Upah yang ia terima cukup besar. Hanya dalam hitungan minggu, ia bisa membeli beras lebih banyak, memberi istrinya kain baru, dan menyimpan emas sedikit demi sedikit. Namun sebagaimana kampung kecil selalu menyimpan telinga yang terlalu tajam, kabar itu cepat menyebar. "Pak Hasan tiba-tiba kaya," bisik seseorang di warung kopi. "Sawahnya subur, anaknya sembuh, rezekinya lancar. Ada apa?" "Aku dengar dia pulang malam itu bawa emas, entah dari mana. Jangan-jangan..." Suara itu mengecil, tapi mata mereka saling berpandangan penuh curiga.
Fitnah mulai tumbuh. Ada yang berbisik bahwa Hasan punya pesugihan. Ada pula yang mengatakan ia pergi ke gunung meminta berkah pada makhluk halus. Beberapa bahkan berani berkata terang-terangan, "Hati-hati bergaul dengan Hasan, rezekinya bukan rezeki biasa." Hasan mendengar kabar itu, tapi ia hanya diam. Ia tidak bisa menjelaskan bahwa emas itu adalah upah dari membangun masjid di kampung gaib. Siapa yang mau percaya? Bahkan jika ada yang percaya, mereka akan semakin takut padanya. Ia memilih bungkam, meski hatinya perih. Malam-malamnya pun tidak pernah sama. Seringkali ketika ia duduk di serambi rumah, telinganya menangkap suara samar dari arah hutan. Suara azan lirih, panjang, seolah dipanggil angin. Kadang terdengar zikir yang merayap seperti desiran. Ia tahu itu suara dari masjid yang ia bangun. Dadanya bergetar, bulu kuduknya berdiri. Ada malam di mana ia terbangun mendadak. Angin dingin menyusup ke bilik dan telinganya jelas mendengar suara iqomah. Ia menutup wajah dengan tangan, tubuhnya gemetar. "Ya Allah," bisiknya. "Apakah mereka memanggilku?" Bu Salma sering heran melihat suaminya duduk termangu di malam buta. "Bang, kenapa kau sering melamun? Kau takut dengan harta itu?" Hasan hanya menggeleng. "Bukan takut, Salma. Hanya aku merasa ada sesuatu yang mengikatku. Seperti aku belum benar-benar pulang." Hari demi hari, keberkahan yang ia terima justru menjadi bumerang. Orang-orang semakin curiga. Ada yang menolak menerima bantuannya, takut terikat pada sesuatu yang gaib. Ada pula yang berani meludah di tanah ketika ia lewat. "Kau menyembunyikan sesuatu, Hasan?" kata seorang tetangga dengan nada sinis. Hasan menahan diri, memilih diam. Namun dalam hatinya, luka itu membesar. Ia hanya ingin keluarganya hidup layak. Ia hanya ingin berbuat amal dengan membangun rumah Allah. Tapi dunia manusia tidak bisa memahami apa yang telah ia lihat. Suatu malam, Hasan bermimpi. Ia berdiri di depan masjid bercahaya, sendirian. Suara zikir menggema dari dalam. Pintu masjid terbuka dan cahaya putih menyembur keluar, menyilaukan matanya. Dari dalam terdengar suara yang dalam dan bergetar, bukan suara manusia, melainkan suara yang seperti datang dari langit. "Engkau telah menancapkan tiang antara dua dunia. Jangan lupakan, jangan berpaling, karena jalan ini sudah menjadi milikmu." Hasan terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia menatap botol kecil berisi air bening di sudut rumah. Botol itu masih utuh, tak pernah ia sentuh. Hatinya bergetar. Apakah ini pertanda aku harus kembali? Pagi harinya, gosip di kampung semakin keras. Ada yang mengatakan emas Hasan bau kemenyan. Ada yang bersumpah melihatnya berjalan di hutan malam-malam, meski itu jelas bohong. Hasan berjalan di tengah kampung dengan kepala tertunduk, merasa semua mata menatapnya dengan curiga. Bu Salma mencoba menenangkan. "Biarkan saja, Bang. Orang kampung memang suka bicara. Selama kita tidak berbuat salah, Allah tahu." Hasan hanya tersenyum getir. Ia tahu yang ia bawa pulang bukan sekedar emas atau botol air. Ia membawa rahasia besar, rahasia yang mungkin tidak bisa dipahami siapapun kecuali dirinya sendiri. Malam itu, suara azan dari hutan terdengar lebih jelas dari biasanya. Panjang, merdu, menusuk telinga. Hasan berdiri di serambi, tubuhnya kaku. Udara di sekitarnya mendadak dingin. Ia merasa masjid itu memanggilnya, meminta sesuatu. Dan untuk pertama kali, ia takut. Suara itu berbeda dari sebelumnya. Lebih jelas, lebih tegas, seakan memanggil namanya. Seperti ada yang berbisik di telinganya. "Datanglah, engkau belum selesai." Ia duduk lama di serambi rumah, paha tua di tangannya, matanya kosong menatap gelap.
Bu Salmah dan Rani sudah terlelap, rumah kecil itu sunyi. Tapi dalam hati Hasan, ribuan suara bergemuruh. Akhirnya, ia bangkit, melilitkan sarungnya, menyelipkan paha di pinggang, dan melangkah menuju jalan setapak yang menuju hutan. Udara malam begitu dingin, kabut turun menyelimuti tanah, pohon-pohon menjulang gelap. Bayangannya bergerak seperti makhluk hidup. Ketika ia tiba di pohon beringin besar, akar-akarnya bergoyang pelan seperti membuka jalan. Hasan menghela napas, menunduk, lalu melangkah masuk. Tak lama, ia kembali berdiri di hadapan kegelapan padat yang dulu ia masuki. Tirai hitam itu bergoyang, suara azan semakin keras dari baliknya. Dengan membaca basmalah, ia melangkah ke dalam. Dunia manusia menghilang, dan begitu matanya menyesuaikan, ia kembali berdiri di kampung gaib. Rumah-rumah pagung bercahaya samar, warga kampung sudah berkumpul di lapangan. Wajah mereka tampak serius, penuh wibawa. Masjid berdiri anggun di tengah, cahaya lembutnya menembus kabut, menjulang ke langit. Dari dalam, suara dzikir bergema menembus dada setiap yang mendengarnya. Hasan berdiri terpaku, lututnya gemetar. Lalu, dari dalam masjid muncul lelaki tua berjubah putih. Langkahnya perlahan, matanya dalam. Semua warga menunduk ketika ia lewat. Hasan merasakan hawa sejuk menyelimuti dirinya, begitu lelaki tua itu berdiri di hadapannya. "Pak Hasan," ucap lelaki itu, suaranya berat tapi menenangkan. "Engkau telah menunaikan amanah besar, mendirikan rumah Allah di kampung kami. Karena tanganmu, doa kami kini punya tempat untuk bernaung." Hasan menunduk, suaranya bergetar. "Aku hanya tukang kayu sederhana, Tuan. Aku bahkan merasa tidak pantas. Aku hanya ingin memberi nafkah bagi keluargaku." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Justru karena kesederhanaanmu itulah engkau dipilih. Bukan kekuatanmu, bukan hartamu, tapi hatimu yang mau mendengar kayu, yang mau merendahkan diri di hadapan pekerjaan. Kini masjid ini berdiri, dan dengannya lahir pula amanah baru." Hasan mendongak perlahan. "Amanah?" "Iya," jawab lelaki tua itu. "Mulai malam ini, engkau penjaga masjid ini. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk hidupmu, tapi juga untuk keturunanmu. Setiap anak dan cucumu akan mewarisi tanggung jawab ini. Masjid ini butuh saksi dari dunia manusia. Seseorang yang menjaga ikatan antara kami dan kalian. Engkau adalah yang pertama, dan setelahmu, darahmu akan meneruskan." Kata-kata itu menusuk dada Hasan. Ia terpaku, tak bisa berkata-kata. Amanah itu begitu besar. Ia bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga masa depan anak-anaknya. Namun entah mengapa, di dalam dadanya tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah haru dan kesadaran bahwa ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Suara zikir warga semakin keras, udara bergetar, dan cahaya masjid memancar lebih terang. Hasan menutup mata. Air matanya menetes. Ia merasa ada sesuatu masuk ke dalam dirinya. Sebuah cahaya lembut, tidak menyakitkan tapi hangat, memenuhi rongga dadanya. Ketika ia membuka mata, lelaki tua itu masih berdiri di hadapannya, tersenyum penuh wibawa. "Engkau boleh pulang. Hidupmu akan tetap seperti biasa, tapi telingamu akan selalu mendengar panggilan kami. Setiap kali azan dari masjid ini terdengar di telingamu, itu tanda bahwa kami mengingatmu. Dan ketika tiba waktunya engkau tiada,
Amanah ini harus kau wariskan." Hasan mengangguk perlahan, tangannya gemetar. "Insya Allah, aku terima." Warga kampung serentak menunduk. Zikir mereka bergema semakin keras. Cahaya masjid menyilaukan, membuat air mata Hasan kembali jatuh. Ia menunduk, sujud di tanah lapang itu, hatinya bergetar hebat. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar berada di tengah cahaya. Malam itu Hasan kembali ke kampungnya. Ia melangkah melewati tirai kegelapan, menembus kabut hingga akhirnya tiba lagi di jalan tanah desanya. Seolah tak ada yang berubah. Tapi Hasan tahu dirinya bukan lagi orang yang sama. Ketika ia sampai di rumah, Bu Salmah sudah menunggunya di serambi. Wajahnya cemas, tapi lega melihat suaminya pulang. Rani berlari kecil, memeluk ayahnya dengan senyum lebar. Hasan memeluk mereka erat, matanya berkaca-kaca. Ia duduk di serambi, menatap hutan gelap di kejauhan. Di telinganya, suara azan samar masih terdengar, seakan dibawa angin. Hasan menutup mata, menarik nafas panjang. Ia tahu, malam itu takdirnya berubah selamanya. Ia bukan lagi hanya tukang kayu desa. Ia kini penjaga masjid goib, dan suatu hari, amanah ini akan diwariskan pada darah dagingnya. Dan dengan hati penuh pasrah, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku dan keturunanku menjaga rumahmu ini sampai waktu yang kau kehendaki." Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita mistis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.